Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita bersama. Malam ini adalah malam yang penting dalam menyambut pesta demokrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menyampaikan visi misi, komitmen, dan beradu gagasan untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hadirin, pemirsa, pendengar, mari kita mulai debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Tanjung Jabung Barat tahun 2020. Kita masuk ke sesi debat yang pertama, yaitu penyampaian visi misi para pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Waktu penyampaian visi misi adalah 4 menit, dimulai pada saat nanti kandidat menyampaikan visi misinya. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Timernya tolong disiapkan. Waktunya 4 menit, dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua KPU dan jajaran, yang terhormat Ketua Bawaslu dan jajaran, yang terhormat Paslon 02 dan 03. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami akan menyampaikan visi Mulyani Amin. Visi menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Tanjung Barat yang sejahtera dan berkeadilan. Sejahtera dalam artian ada sejahtera secara lahiriah dan batinnya. Keterpaduan kesejahteraan inilah yang akan mampu meningkatkan kepercayaan diri masyarakat Tanjung Barat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Berkeadilan adalah keseimbangan, adanya keseimbangan pembangunan dan permata pembangunan di seluruh Kabupaten Tanjung Barat. Sehingga diharapkan nanti tidak ada lagi kesenjangan sosial antar kelompok dan tidak ada lagi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Misi dan program. Yang pertama, kami punya misi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan kepada reformasi birokrasi. Program, kami akan mempunyai program untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Kami akan melakukan pembinaan dan pengembangan aparatur. Kami juga akan mengembangkan aplikasi terintegrasi. Kami juga akan meningkatkan pelayanan dan perizinan. Dan yang terakhir, kami akan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. Yang kedua, misi dan program yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di sini menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, juga menyangkut bidang perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan program kepemudaan dan olahraga. Yang ketiga, kami punya misi dan program, yaitu untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan menggali potensi dan meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah. Maka di sini kami punya program adalah untuk meningkatkan PAD, kemudian untuk mengembangkan kewirausahaan, kemudian kami akan mengembangkan produk hasil pertanian, juga kami akan mengembangkan sentra industri kecil menengah, juga kami akan mengembangkan kawasan agroindustri, kemudian kami juga akan meningkatkan pemasaran produksi peternakan, kami juga akan melakukan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Kemudian kami juga akan mengembangkan destinasi pariwisata. Yang keempat, yaitu kami punya misi dan program, yaitu untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan. Kami akan punya program pembangunan jalan jembatan. Kami juga punya program untuk mengembangkan kawasan untuk mengembangkan kawasan cepat tumbuh. Kemudian kami akan membangun infrastruktur pedesaan. Yang terakhir, kami akan mengembangkan kawasan perumahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup Bapak, masih ada waktunya? Cukup, baik, terima kasih. Dan pasangan calon nomor urut 1 telah menyampaikan visi misi. Kemudian saya berikan kesempatan kedua untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktunya sama 4 menit Bapak untuk menyampaikan visi misi, dimulai pada saat Anda berbicara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Paslon nomor urut 2, Uwas Hairan, membangun sebuah slogan dengan berkah. Berkah dalam artian pertama, bagaimana kita membangun kualitas sumber daya manusia. Kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat, Human Development Index-nya kita sudah berada pada 67,4%. Ini menunjukkan bahwa kita sudah termasuk salah satu kabupaten yang berprestasi di samping kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Nah, oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak pada dasarnya akan kita lakukan dengan dua cara. Pertama adalah meningkatkan pelayanan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Pelayanan pendidikan umum dan pendidikan agama akan kita alokasikan pada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah pembangunan infrastruktur, ya, sekolah, pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Yang kedua, kita akan meningkatkan ekonomi maju. Kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat perekonomiannya adalah mendasarkan pada 3 dinas atau 3 instansi: perkebunan, pertanian, dan perikanan. Nah, oleh karena itu kita akan mengoptimalkan, dan kita tahu bahwa Tanjung Jabung Barat hari ini mengalokasikan dana untuk perkebunan, pertanian, dan perikanan tidak lebih dari 2%. Sedangkan masyarakat kita Tanjung Jabung Barat umumnya adalah mereka adalah petani, pekebun, dan para nelayan kita. Maka kita mesti harus bertumpu bagaimana meningkatkan anggaran dana yang diperlukan oleh 3 instansi itu untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Tanjung Jabung Barat. Di samping itu ada juga yang harus kita lakukan adalah pengembang optimalisasi migas dan sumber-sumber daya alam yang kita miliki. Terus yang ketiga adalah religius. Kita ingin membangun suasana keagamaan yang kondusif, aman, dan tertib, nyaman, ya. Suasana keagamaan yang memang dianut oleh sejak awal oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat dengan kearifan lokalnya. Yang keempat, kita akan membangun Tanjung Jabung Barat yang kompetitif, ya, Kabupaten Tanjung Barat yang bisa bersanding dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Jambi. Juga kita akan meningkatkan keamanan bagi kondisi investasi yang bisa masuk ke Tanjung Jabung Barat. Iklim, suasana perdagangan, iklim, suasana pendidikan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah harmonisasi. Ini yang paling amanah. Kita ingin menjadikan sebaik apapun program yang akan disampaikan, mesti harus berada pada tangan orang yang kita anggap bisa memegang amanah itu. Lalu yang terakhir yang ingin kita lakukan adalah harmonisasi. Harmonisasi ini jadi penting antara kabupaten, provinsi, dan pusat. Harmonisasi ini adalah pada hal-hal yang menjadi kebijakan kabupaten, kebijakan provinsi, dan kebijakan pusat. Dan dana alokasi itu yang harus kita porsi untuk bersinergi membangun Tanjung Jabung Barat yang lebih baik dan insya Allah lebih berkah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2, dan untuk kesempatan ketiga memaparkan visi misi, saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 3, waktunya 4 menit, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ketua KPU beserta jajaran, Ketua Bawaslu beserta jajaran pasangan nomor urut 1 dan 2, dan panelis yang berbahagia. Alhamdulillah, kita tahu hari ini Bapak Ibu sekalian, Tanjung Barat ini merupakan satu dari beberapa kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Artinya Tanjung Barat ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Punya laut, punya kebun, punya hutan, punya migas, punya minerba. Tapi hari ini Bapak Ibu sekalian, kontradiksi yang terjadi hari ini adalah kemiskinan mencapai 10,2%.
angka stunting 44%, angka IPM tadi disampaikan 67,1%, 3 besar di bawah itu, kemiskinan 2 besar di bawah. Kondisi infrastruktur yang hari ini belum menjangkau seluruh wilayah Tanjung Barat. Desa-desa memerlukan perhatian fokus dan khusus dari pemerintah untuk infrastruktur yang terpenuhi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan visi beda, bermartabat, ekonomi tangguh, daya saing dan agamis. Bermartabat artinya ada 3 sektor yang kami akan tekan di situ. Pertama, bermartabat harus didukung oleh birokrasi yang berkualitas. Birokrasi yang berkualitas bersih dan melayani. Kedua, bermartabat kemandirian, memiliki kemandirian terhadap finansial atau sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan. Yang ketiga, bermartabat itu sektor yang ketiga adalah dengan suku dan keragaman yang ada, kami ingin membangun fusi budaya baru dengan nilai baru yang mempersatukan. Artinya nanti akan terjadi kohesi sosial di antara masyarakat dengan budaya dan seni yang dimiliki oleh masyarakat Tanjung Barat. Yang kedua, ekonomi tangguh. Ekonomi tangguh Bapak Ibu sekalian, kami ingin ke depan sumber daya ekonomi itu harus dikuasai oleh rakyat semuanya. Ibu-ibu harus punya produktivitas, pemuda harus punya produktivitas, petani dan nelayan harus punya produktivitas. Hari ini kita lihat dengan angka kemiskinan seperti itu, maka ini dorongan kami ke depan. Tanjung Barat harus mampu mengelola sumber daya ekonominya oleh masyarakatnya sendiri, tanpa mengabaikan korporasi atau perusahaan yang berinvestasi yang juga mendorong kemajuan Tanjung Barat. Ini fokus kami ke depan. Oleh karena itu, kami ingin ke depan ada 1.000 wirausahawan muda yang kami akan dorong melalui bantuan modal dan pendamping keterampilan. Kami juga ingin ke depan membangun pusat-pusat industri rumah. Kami juga ingin membangun pusat-pusat wisata yang ada di Kuala Tungkal dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya wisata yang baik. Kami juga ingin membangun diversifikasi income petani dengan multikultur, bukan monokultur. Kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kita akan mendorong percepatan pembangunan melalui sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh rakyat. Yang ketiga, daya saing. Daya saing ditunjang oleh 2 bidang, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Bidang kesehatan kita ingin pelayanan kesehatan sampai tingkat desa harus berkualitas dengan sumber daya manusia yang baik dan infrastruktur yang baik. Bidang pendidikan kami ingin fasilitasi pendirian perguruan tinggi sesuai dengan potensi daerah. Dan yang paling penting kami ingin semua hak untuk mendapatkan kesehatan pendidikan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Tanjung Barat. Hari ini kita melihat tidak adilan yang ada di Tanjung Barat. Yang miskin merasa tidak hak untuk pendidikan yang baik. Yang miskin tidak merasa memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Yang keempat adalah visi agamis. Kami ingin ke depan nilai-nilai agama ini dijadikan tata kehidupan interaksi sosial yang ada di Tanjung Barat. Kami ingin lembaga-lembaga keamanan yang ada di Tanjung Barat ini memiliki titik tumbuh yang memberikan split effect terhadap komunitas yang ada di sekitarnya. Misalkan pondok pesantren akan kita dukung dengan balai latihan kerja sehingga nanti pondok pesantren itu memberikan split effect secara sosial kepada masyarakat yang ada di Tanjung Barat. Demikian yang kami dapat sampaikan. Kami berharap ini menjadi visi yang kita semua bisa mendukungnya. Insya Allah dengan etikat kami, dengan ikhtiar kami, kita semua akan mewujudkan cita-cita yang kita semua tujukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyampaikan visi misi. Hadirin dan pemirsa, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu pendalaman visi misi oleh masing-masing pasangan calon sesuai dengan tema 1, yaitu optimalisasi pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tanjung Jabung Barat. Pertanyaan untuk sesi kedua dan sesi yang ketiga pendalaman visi misi ini telah dirumuskan oleh tim pakar. Dan siapakah tim pakar pada debat malam hari ini? Kita saksikan tayangan berikut ini. Tim panelis debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat pemilihan serentak tahun 2020. Profesor Dr. Sukamto Satoto SHMH. Tempat tanggal lahir Temanggung 23 Maret 1955. Jabatan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jambi. Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Tempat tanggal lahir Muaro Bungo 12 Maret 1968. Jabatan sebagai Guru Besar UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dr. Hartati SHMH. Tempat tanggal lahir Jambi 3 Desember 1972. Jabatan
sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Fahmi SY, MSI, tempat tanggal lahir Senaning Batanghari, 9 September 1970. Jabatan sebagai dosen Fakultas Adab Humaniora UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dr. Gustianto SKM MKM, tempat tanggal lahir Tembilahan 11 Agustus 1973. Jabatan dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan FKIK Universitas Jambi. Ya, itu tadi tim pakar pada debat pada malam hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu penajaman visi misi. Soal sudah ada di tangan saya, masih tersegel. Kesempatan pertama nanti saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya buka amplop soalnya. Mohon disimak baik-baik pertanyaannya. Saya sampaikan pernyataan terlebih dahulu, baru pertanyaannya. Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam kawasan cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle. Kemudian berhadapan dengan segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura Johor Riau atau Sijori dan Singapura Batam Johor atau Sibajo. Di samping itu, Tanjung Jabung Barat memiliki potensi sumber daya alam andalan antara lain potensi kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan perindustrian perdagangan. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, bagaimana strategi yang Bapak lakukan untuk mendorong pengembangan potensi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat? Waktu menjawabnya 2 menit. Timer, ya, kami persilakan. Terima kasih. Kami kalau terpilih menjadi Bupati tentu akan kami lakukan kebijakan-kebijakan mempermudah urusan-urusan birokrasi. Karena selama ini urusan birokrasi masih menjadi kendala investor untuk masuk ke Kabupaten Tanjung Barat. Nah, ke depan mungkin kami akan melakukan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, kami akan melakukan efektivitas, efisiensi, legal, profesional, dan pada akhirnya akan melahirkan pelayanan yang berintegrasi. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa Mulia akan mengelola aset dasar yang ada di Tanjung Barat. Pertama, aset dasar sumber daya alam yang harus disinergikan dengan sumber daya manusia dan disinergikan dengan sumber daya infrastruktur. Kita tahu bahwa potensi pasar kita sangat terbuka. 11 kabupaten kota ditambah Singapura, Malaysia dan sebagainya, maka kebijakan ke depan kita arahkan ke hilirisasi. Jadi bagaimana sumber daya laut kita eksplorasi dan kita punya pabrik untuk mengolah itu sendiri. Kemudian juga kita punya potensi-potensi lain yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain, dan ini akan kita optimalisasi dengan sebaik-baiknya. Sebab ke depan bagaimana caranya kita bergantung bukan hanya kepada capital and natural resources, bukan hanya pendapatan dan sumber daya alam, tapi SDM akan kita siapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi tantangan pasar ke depan. Dan setidaknya untuk wilayah kita yang kaya dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan akan kita kaji ulang dengan pendekatan riset, inovasi dan produksi. Demikian juga kita buka pasar distribusinya. Saya kira itu yang penting bagi kami. Dan tentunya pasangan Mulia akan mencoba bagaimana sumber daya alam yang kaya ini akan kita optimalisasi untuk mobilisasi pendapatan asli daerah. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya untuk penajaman visi misi untuk pasangan calon nomor urut 2. Saya buka amplopnya, masih juga tersegel.
Saya sampaikan pernyataan terlebih dahulu, baru nanti ada pertanyaan. Pembangunan transportasi jalan yang baik menjadi salah satu prioritas pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah serta mengembangkan kawasan ekonomi strategis dan daerah tertinggal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengingat pada tahun 2019, jumlah penduduk Tanjung Jabung Barat meningkat sebanyak 333.932 jiwa dari 328.343 jiwa pada tahun 2018. Peningkatan jumlah penduduk ini tentu harus berbanding lurus dengan kebutuhan akan transportasi jalan yang baik guna mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara terpadu. Faktanya, masih terdapat banyak jalan yang rusak khususnya di pedesaan dan daerah tertinggal, serta presentase jalan aspal yang berkualitas masih sangat terbatas dan belum merata. Khususnya jalan kawasan Sungai Saren, Simpang Teluk, Pelabuhan Roro, Teluk Nilau, Parit 10 Senyerang, Mekar Jati, dan Tebing Tinggi. Kondisi ini semakin diperparah jika dihadapkan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi yang tentu saja membuat persoalan semakin kompleks. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, bagaimana strategi serta kebijakan yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan jalan tersebut agar masyarakat dapat memperoleh akses jalan yang baik dan layak? Waktu 2 menit, timer. Ya, kami persilakan. Iya, terima kasih. Saya sudah berjalan hampir di 114 desa, 20 kelurahan. Ada 3 kecamatan yang masih jauh tertinggal. Pertama adalah Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Pengabuan. Maka kita ke depan, kita sudah menghilangkan stigma yang mengatakan bahwa pejabat itu, bupati itu, pemerintah itu membangun bukan sesuai dengan kebutuhan, tapi membangun sesuai dengan keinginannya. Inilah yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, kita akan berupaya melaksanakan pembangunan yang merata, yang berkeadilan, terutama daerah-daerah yang sampai hari ini belum tersentuh infrastrukturnya. Misalnya Senyerang dari Munasim ke Marga Rukun, Marga Rukun ke Seberang Kota. Itu luar biasa, belum lagi Kuala Betara. Banyak lagi jalan-jalan desa, jalan penghubung desa yang sampai hari ini belum tersentuh infrastrukturnya. Karena air pasang harus kemudian becek dan sebagainya. Maka saya kira ke depan yang harus dimiliki oleh pemerintah yang akan datang ialah membangun sesuai dengan kebutuhan, bukan membangun sesuai dengan keinginan pemerintah kita. Inilah yang terjadi hari ini. Banyak pembangunan yang terpusat pada satu kecamatan, satu desa, sehingga pemerataan pembangunan itu tidak dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, kemudian saya tambahkan juga bahwa hari ini ada MOU antara pemerintah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Indragiri, Hulu, Hilir, bahwa untuk zona perbatasan akan ditemukan dengan jalur yang memang harus dibangun secara maksimal. Pengoptimalan ini nanti, MOU ini akan kita optimalkan supaya dapat membangun infrastruktur agar tumbuh ekonomi yang baik di Tanjung Jabung Barat. Ya, waktu habis. Terima kasih. Dan kesempatan berikutnya untuk penajaman visi misi, saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3. Saya buka amplopnya, masih tersegel. Saya sampaikan pernyataan terlebih dahulu baru pertanyaan. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pemerintah termasuk pemerintah daerah wajib memenuhi akan kebutuhan dasar tersebut. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat hingga saat ini ketersediaan air bersih bagi masyarakat masih sangat rendah dan terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Apalagi saat musim kemarau tiba, masyarakat sangat kesulitan mendapatkan air bersih. Tercatat dari bulan Agustus 2019, PDAM Tirta Pengambuhan Tanjung Jabung Barat menghentikan distribusi air ke pelanggan karena sumber air parit Panting Kecamatan Bram Hitam mengalami kekeringan. Hingga akhir tahun 2019, dialirkan sumber air dari Teluk Pengkah Kecamatan Tebing Tinggi
yang mana selain letaknya yang jauh dari pusat kota Kuala Tungkal, juga belum bisa memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat. Pertanyaan, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, bagaimana strategi dan komitmen Bapak dalam mengatasi permasalahan ketersediaan air bersih bagi masyarakat? Waktu menjawab 2 menit. Terima kasih. Kita patut berterima kasih dengan pemerintahan hari ini yang telah membangun infrastruktur air bersih yang luar biasa. Tapi memang untuk menjangkau layanan kebutuhan air bersih itu masih sangat sulit karena kondisi geografis hari ini tidak memungkinkan untuk itu. Tapi ada teknologi yang bisa kita ciptakan. Ada kebijakan yang mau kita rumuskan ke depan. Salah satunya kita ingin ke depan mereview kembali apa yang sudah dilakukan selama ini dan membangun basis-basis pengelolaan air berbasis desa. Desa punya kewenangan untuk itu. Skala desa itu sebenarnya memiliki kemampuan. Itulah makanya kami mengalokasikan dana 1 miliar 1 desa, 1 miliar 1 kelurahan. Supaya apa? Supaya desa itu memiliki kemampuan untuk mengelola kewenangannya, mendorong kemampuannya untuk menciptakan pelayanan-pelayanan yang hari ini mereka punya kewenangan sesuai dengan undang-undang desa. Ini yang harus kita lakukan. Kedua, Bapak Ibu sekalian, kita mulai membangun komunitas-komunitas yang basis pengelolaan airnya berbasis komunitas. Yang sudah existing ini akan kita review, kemudian yang ada di Kuala Tungkal, kita bisa menggunakan teknologi serapan air laut. Itu teknologi yang tidak juga sulit dan memiliki kita memiliki kemampuan untuk itu, pengolahan air laut itu. Yang keempat, apa yang kami lakukan? Membuat kantong-kantong air yang ada di seluruh wilayah Tanjung Barat. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya untuk mengatasi air bersih tidak sulit. Saya sendiri sudah 10-an tahun untuk menyuplai air bersih ke masyarakat untuk wilayah tebing tinggi. Seharusnya dengan cara BUMDes sudah bisa menegakkan namanya air bersih. Karena nggak susah, kita pompa, kita bangun buat sumur bor, pompa ke tower, towernya akan turun sendiri dengan cara manual, jadi nggak perlu biaya banyak. Saya sudah menerapkan di tebing tinggi ini kurang lebih udah 15 tahun untuk air bersih. Jadi kalau Bapak juga tidak percaya bisa dicek air bersih yang di tebing tinggi. Demikian, sekian, terima kasih. Ya, waktu habis dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Kita masuk ke segmen yang ketiga, yaitu penajaman visi misi sesuai dengan tema 2, yaitu penyelesaian persoalan daerah dan pemerataan pembangunan di Tanjung Jabung Barat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan. Soal ada 3 dan sudah ada di tangan saya, masih tersegel. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Saya buka amplopnya. Saya sampaikan pernyataan terlebih dahulu, baru pertanyaan. Mohon disimak, Bapak. Listrik merupakan kebutuhan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun dunia usaha. Berdasarkan data Tanjung Jabung Barat dalam angka tahun 2020, pelanggan listrik tahun 2019 sebanyak 69.080. Sedangkan total jumlah penduduk sebesar 333.932 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan energi listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sangat terbatas dan belum merata. Di samping itu, listrik sering mengalami ketidakstabilan. Pemadaman listrik terjadi dengan intensitas yang cukup sering dan dengan durasi yang cukup lama. Kondisi ini menyebabkan membengkaknya tagihan listrik dan menyulitkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten dengan penghasil sumber energi gas terbesar di Provinsi Jambi. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, bagaimana komitmen dan strategi Bapak dalam menyelesaikan persoalan listrik tersebut agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan bagaimana memanfaatkan energi gas tersebut? Waktu 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Terkait penggunaan energi gas hari ini, kita tentu tidak semudah membalik telapak tangan karena sangat banyak rintangannya dan banyak
yang harus kita lewati. Karena itu bagi kami Tanjab Barat ini bagi saya lebih baik kita menggunakan listrik yang sudah ada hari ini. Dan kita melihat infrastruktur itu sudah sampai kemana-mana. Tinggal tunggu waktunya saja, ini insya Allah masalah listrik di Tanjab Barat akan tuntas. Jadi bagi kami masalah penggunaan migas untuk listrik, kosnya terlalu tinggi, Pak. Kosnya tinggi, oleh karena itu kita ingin memberikan pelayanan listrik ini pada masyarakat adalah pelayanan listrik yang murah. Jadi baik, terkait tentang energi listrik, bahwa sebetulnya kita ini Sumatera ini enak. Kita dekat dengan Padang segala macam, dan sekarang kita lihat di Sungai Saren sedang dibangun gardu induk. Ya. Dan ini adalah konektivitas dari Sumatera Barat yang akan membuat listrik kita di 2021 mudah-mudahan akan memiliki jalan keluar. Kemudian kita perlu lagi kajian-kajian lain ya terkait pembangkit listrik tenaga air misalnya yang ada di Ulu. Sekarang ini kalau kita lihat itu perlu kajian ulang sebab listrik ini kebijakannya kebijakan vertikal. Jadi bagaimana bupati, wakil bupati ke depan bisa melakukan advokasi kepada PLN untuk mendapatkan 4 dukungan. Paling tidak dukungan kebijakan, dukungan anggaran, dukungan sistem, dan dukungan sosial. Itu akan kami lakukan sebagai kepala daerah untuk melakukan advokasi kepada kebijakan vertikal PN. Namun dari samping itu juga kita terkait gas, ini akan kita kaji ulang. Selama ini ada PLTG, dan PLTG itu sekarang tidak berfungsi. Maka itu akan kita kaji ulang bersama dengan nanti PetroChina. Seperti apa nanti gas ini. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Dan kesempatan berikutnya untuk penajaman visi misi kami berikan untuk pasangan calon, mohon maaf, penajaman visi misi kepada pasangan calon nomor urut 2. Saya buka amplopnya. Saya bacakan pernyataan baru pertanyaan. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesda tahun 2018 melaporkan bahwa masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sulit dalam mengakses pelayanan kesehatan, di mana 74% menyatakan sulit mengakses pelayanan rumah sakit, 49% kesulitan mengakses pelayanan puskesmas, dan 60,3% sulit mengakses pelayanan praktek mandiri dokter, dokter gigi, dan bidan. Fenomena ini menunjukkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi masalah. Padahal pemerintah sudah meningkatkan capaian peserta jaminan kesehatan atau BPJS. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, apa kebijakan serta strategi Bapak dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di era sistem jaminan kesehatan saat ini? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Ya, terima kasih. Kita sudah mengeluarkan satu kartu untuk masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dapat BPJS, peserta jam kesda. Nah, jam kesda ini adalah kita peruntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu, sekaligus dalam kartu itu ada jam persalnya gitu. Nah, kita tahu, alhamdulillah ini ada anggota dewan di sini juga. SKTM dan jam persal kita kan dianggarkan hanya 3 miliar, Pak. 3 miliar itu kalau kita bagi dengan jumlah masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan yang hari ini kurang lebih 35.000. Ya, maka SKTM itu hanya bisa berlaku, bisa berjalan, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu lebih kurang 3 bulan. Ya, maka 7 bulan ke depan atau 9 bulan ke depan tidak ada jaminan kesehatan masyarakat kita yang tidak mendapatkan BPJS. BPJS itu kan bagi orang-orang yang memang dapat memberikan berikan pembayaran kemudian sharing, ya. Tapi bagi masyarakat kita yang tidak punya kemampuan, maka kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka. Tidak lagi menggunakan STM. SKTM itu terlalu panjang birokrasinya gitu. Harus minta surat keterangan PLT, kemudian kepala desa, kemudian dibawa ke dinas sosial dan sebagainya. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat. Maka
Saya kira ke depannya kita akan meluncurkan satu kartu jaminan kesehatan daerah ya, yang anggarannya bisa kita anggarkan lebih dari 3 miliar itu. Iya, kemudian terkait dengan kesehatan, tentu kita juga harus membangun infrastruktur kesehatan itu sendiri. Mulai permasalahan kesehatan itu dari dokter, rumah dokter yang harus kita sediakan. Hari ini ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses itu posyandu itu sendiri karena infrastruktur jalan yang belum dibangun secara maksimal. Untuk dapat memenuhi itu kita akan melakukan perbaikan. Baik, waktu habis. Terima kasih, dan kesempatan ketiga saya berikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Pertanyaan saya buka amplop. Saya bacakan pernyataan baru pertanyaan. Kesenjangan gender merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pemerintah daerah dalam kapasitasnya diharapkan mampu menerapkan konsep anggaran yang berbasis gender atau gender responsive budgeting. Pemerintah daerah harus mengambil langkah yang sistematis dan terstruktur untuk meneliti sejauh mana perempuan mendapatkan manfaat dari belanja publik dan memastikan ketersediaan anggaran publik baik untuk peningkatan kapasitas produktif dan kebutuhan sosial. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, bagaimana strategi Bapak untuk memastikan anggaran yang disusun benar-benar menerapkan prinsip gender responsive budgeting yang dapat dilaksanakan dengan adil dan tepat sasaran? Waktu menjawab 2 menit. Terima kasih. Silakan. Hari ini kalau kita lihat data komposisi penduduk, ada 49% perempuan yang ada Tanjung Barat, 51% lebih itu laki-laki. Kalau keseimbangan ini tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak kepada gender, maka khawatir kami tingkat ketergantungan terhadap ekonomi rumah tangga juga menjadi lemah. Kami ingin ke depan, Bapak Ibu sekalian, ini perempuan, gender ini menjadi fokus dari pemerintah ke depan. Kebijakan yang akan kita ambil ini tersimbolkan dengan 4 kali lebih cepat. Salah satu 4 kali lebih cepat itu simbolkan jari manis. Perempuan itu tiang negara. Perempuan itu tiang negara. Apalagi kita tahu bahwa kebaikan dalam keluarga juga dibangun oleh perempuan. Oleh karena itu kami ingin ke depan, perempuan-perempuan yang ada di Tanjung Barat ini memiliki produktivitas. Kalau bapak-bapaknya ke laut, kalau bapak-bapaknya ke ladang, ini perempuan ini Pekalongan, yang hari ini tingkat produktivitas perempuan yang ada di Pekalongan itu lebih tinggi. Keberpihakan, alokasi anggaran akan kami fokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan yang nantinya akan berkontribusi kepada kesejahteraan rumah tangga. Nanti kita akan mengurangi tingkat pengangguran melalui program-program perempuan. Di samping itu kami akan mempermudah akses terhadap perempuan-perempuan yang ingin mendapatkan permodalan. Kita tahu ada organisasi perempuan, Ikatan Wanita Tani, nelayan wanita, itu juga menjadi kontribusi terhadap kebaikan ke depan. Kami ingin fokus untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan yang ke depan. Yang kedua, kami ingin dorong kelembagaan keluarga itu berkualitas. Salah satunya ini perempuan yang ada Tanjung Barat ini harus diberikan intervensi skill terhadap bagaimana dia menciptakan keluarga yang baik. Kemudian satu hal yang paling strategis adalah stunting hari ini yang 44%. Kontribusi terbesarnya dari perempuan yang akan mengelola rumah tangga. Kami ingin perempuan paham apa itu stunting, bagaimana perilaku hidup sehat, bagaimana mereka bisa memberikan kemanfaatan terhadap keluarga-keluarga yang ada di Tanjung Barat. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dan kita sudah lalui segmen yang ketiga dan kita akan menuju segmen yang keempat, yaitu segmen yang ditunggu-tunggu. Baik, kita masuk ke segmen yang keempat di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Dan aturan debat di segmen ini adalah, misalnya pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 menjawab pertanyaan tersebut, waktunya 2 menit. Lalu pasangan nomor urut 1 dapat kembali memberikan sanggahan, waktunya 1 menit. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 bisa menanggapi kembali sanggahan tersebut, waktunya 1 menit. Kami berikan kesempatan pertama pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan berdiri, Bapak. Ya. Waktu bertanya 1 menit. Timer. Kami persilakan.
Baik, saya mengajukan pertanyaan, izin maaf sebelumnya. Di era COVID ini, satu negeri itu bertahan tidaknya, rakyat itu sangat tergantung dari bagaimana rakyat itu produktif. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 2 terkait upaya peningkatan produktivitas masyarakat dalam rangka untuk mempertahankan ability to pay atau kemampuan bayarnya. Demikian. Baik. Timer bisa di-off-kan. Waktu menjawab 2 menit. Kami persilakan, Bapak. Sebentar, Bapak. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kami kira bahwa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Tanjung Jabung Barat menghadapi kondisi COVID seperti ini, kita harus melakukan langkah-langkah yang kreatif dan inovatif, terutama menggerakkan sektor real, ya, UMKM, kemudian pedagang-pedagang yang memang harus kita berikan stimulus. Saya berikan satu contoh. Ada satu upaya yang bisa kita lakukan hari ini adalah dengan membuat peraturan bupati. Misalnya kita ingin membangun sebuah UMKM, ya. UMKM ini bergerak di bidang kerajinan, UMKM ini bergerak pada bidang minuman dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita aktifkan kembali, kita berikan stimulus, kita berikan permodalan yang bunganya sangat lunak. Nah, ini untuk berupaya menggerakkan ekonomi kita yang pada tingkat bawah itu, sekaligus mengaktifkan pasar-pasar rakyat kita untuk tumbuh kembang menjadi pasar-pasar yang memang dapat dijangkau oleh masyarakat kita. Iya, kemudian dapat kami tambahkan juga bahwa hari ini stimulan itu terkait dengan nelayan. Hari ini kita bentuk legalitasnya dulu yang kita dirikan, bahwa agar dapat stimulan kami itu dapat selaku pemerintah daerah dapat mengalir dengan baik kepada kelompok-kelompok yang bakal menerima itu di tengah pandemi ini. Kemudian hari ini juga sebagai produk hulu dan hilirnya, bahwa nanti hasil hilir dari nelayan itu kita akan bentuk dalam usaha UMKM yang tidak hanya dikonsumsi dengan bahan mentah saja, maka bisa dikembangkan untuk menjadi produk-produk ikan dengan olahan lain. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menyanggah jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, waktunya 1 menit. Kami persilakan. Jadi baik, kalau kita bicara soal mendorong produktivitas masyarakat, maka yang harus kita petakan dulu adalah siapa kelompok potensial strategis yang akan kita kembangkan. Contoh sekarang Indonesia menghadapi bonus demografi, 61% penduduk kita adalah anak-anak muda. Sementara orang-orang yang di usia 37, walaupun mereka masih produktif, tapi dari sisi kesehatan, 37 tahun itu adalah awal penuaan manusia. Sistem muskuloskeletalnya tidak begitu bagus lagi. Maka yang mau kita dorong ke depan itu adalah usia-usia produktif di antara usia 20 sampai 37 atau 40, walaupun 45 masih produktif. Maka yang pertama, harus jelas dulu siapa kelompok potensial strategis yang akan didorong. Kemudian yang kedua, bentuk intervensi apa yang harus kita lakukan. Intervensi skillnya, modalnya, dan lain sebagainya. Ya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi, waktunya 1 menit. Iya, di Tanjung Jabung Barat ini angka pengangguran tingkat SMA itu sudah berada pada 33%. Sarjana itu hampir 10%. Maka yang akan kita lakukan itu adalah pangsanya tadi sebagaimana disampaikan tadi, memang kita akan membuat MEMON, Millennium Development Goal itu, dia Millennium Entrepreneurship Movement itu adalah menggerakkan anak-anak yang tamat SMA yang 33% itu ada di Tanjung Jabung Barat. Nah, kita akan mengoptimalkan UPTD yang ada di Tanjung Jabung Barat. UPTD yang ada di Tanjung Barat, BLK yang ada di Terjun Jaya itu, sekarang ini bagaimana bisa berfungsi? Pemerintah hari ini hanya mengalokasikan dana 300 juta. Sedangkan 33% anak-anak muda kita, 300 juta, 33% anak-anak SMA kita
dalam kondisi tidak punya pekerjaan. Maka saya kira pangsanya ini adalah kita melatih anak kita. Waktunya dengan, habis, Bapak. Ya, waktunya habis dan kita berikan aplaus kepada kedua pasangan calon. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali duduk. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 3, nomor 1 masih, Bapak? Ya. Kami berikan kesempatan berikutnya untuk berdebat. Pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit untuk bertanya, dimulai pada saat Anda berbicara. Baik. Kota Kuala Tungkal inilah ibu kota Kabupaten Tanjung Barat. Tapi kalau lihat dari kebersihannya, mungkin tidak layak dikatakan sebagai ibu kota. Nah, bagaimana strategi paslon 03 untuk membuat kota Kuala Tungkal ini menjadi kota yang bersih, indah, nyaman untuk didiami oleh masyarakatnya maupun tamu-tamu yang akan datang ke Kuala Tungkal ini. Silakan. Bentar, Bapak. Ya. Baik, waktu menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Terima kasih. Kota Kuala Tungkal ini memiliki keunggulan kompetitif sebenarnya kalau kita mau jujur. Tanjung Barat ini, kota Kuala Tungkalnya dulu merupakan satu kota yang aktivitas ekonominya padat luar biasa. Tapi hari ini kota Kuala Tungkal hanya dilewati. Dan bahkan orang ke Tungkal ini hanya ada urusan. Ini menjadi perhatian kita semua. Tidak hanya kotor, tidak hanya pengelolaan semeraut seperti itu. Tapi juga ada hal-hal yang tidak menarik sama sekali Tanjung Barat, khususnya kota Kuala Tungkal. Ke depan Bapak Ibu sekalian, kami ingin menata kota Kuala Tungkal ini menjadi satu pusat ekonomi yang berbasis pada jasa dan perdagangan. Salah satunya kami ingin membangun basis wisata di kota Kuala Tungkal. Ada Pangkal Babu, ada kampung nelayan yang hari ini belum mendapatkan perhatian yang baik. Ada Waterfront City, pengelolaannya masih juga belum optimal. Ada Parit 1 yang tempat kita kumpul semua setiap malam. Kami ingin ke depan orang belum disebut ke Tungkal kalau tidak ke kampung nelayan. Maka kampung nelayan nanti kita akan tata sebagai basis budaya nelayan, wisata nelayan. Akan ada restoran terapung di situ, ada budaya nelayan yang akan ditunjukkan oleh nelayan-nelayan kita untuk mempromosikan apa yang menjadi komoditi mereka, membangun potensi-potensi ekonomi yang baik pada masing-masing rumah tangga berbasis kepada kemampuan-kemampuan mereka. Tungkal 1 kita akan jadikan Malioboro-nya Tanjung Barat. Ini menjadi konektivitinya akan mulai dari Tungkal 1 Malioboro Tanjung Barat ke Waterfront City, ke Kampung Nelayan, kemudian ke Pangkal Babu sebagai ending. Kami ingin orang yang berkunjung di Kuala Tungkal ini tidak hanya melewati, tapi dia akan tinggal. Ada spending of money yang bisa dilakukan Tanjung Barat. Andai 10.000 orang Tungkal Jambi yang hari ini memiliki penduduk yang Kota Jambi itu hampir 600.000 atau 800.000 jiwa. Muaro Jambi itu 500, ada 1 juta orang lebih. Andai kita bisa mendapatkan 10.000 dari kunjungan itu, maka ada spending of money kalau 1 juta ada 10 miliar per minggu. Ini yang harus kita lakukan ke depan sehingga ekonomi aktif, geliat ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat Tanjung Barat tanpa ada pengecualian. Baik, waktu habis dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyanggah atau menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit, kami persilakan. Iya, kembali ke pertanyaan. Kita tahu bahwa sebetulnya daerah yang kita maksud adalah bagaimana penanganan wilayah kumuh atau slum area. Sebab di Tungkal ini kita lihat kondisinya, coba densitas penduduk begitu padat. Bahkan kita kalau diukur densitas vektor kita itu begitu padat nyamuknya. Di bawah kolong ini ada genangan air, ya, man-made breeding place, tempat perindukan nyamuk. Belum lagi septic tank kita yang pecah. Ini kota harus ditata ulang supaya betul-betul wilayah kita ini indah, bersih dan rapi. Sebab kalau kita masuk di tengah-tengah, mohon maaf, baunya kadang keluar. Ini mau ditata ulang, seperti apa kita menata? Insya Allah nanti kami dengan Pak Mulyani akan mencoba wilayah-wilayah kita ini, sampah organik dan organik akan kita kelola dengan baik. Bahkan sekarang ini sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah menjadi opsi. Kemudian septic tank kita yang pecah di bawah itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Mestinya kiri kanan nanti ditimbun dengan tanah-tanah kuning. Sampahnya semua dikeruk. Ya. Waktu habis dan terakhir kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi atau menyanggah jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Memang itu bagian dari program. Kalau kita bicara tentang pusat ekonomi, maka kita harus menata secara kolektif.
tidak bisa parsial dalam menata itu. Mulai dari bagaimana kita menata sampahnya, tapi menata juga apa yang menjadi potensi yang baik bagi daerah itu, khususnya Tanjung Barat, kota Kuala Tunggal. Kalau misalkan kita berpikir untuk menimbun seluruh atau sebagian dari Tanjung Barat Tunggal ini, maka ada cost yang begitu besar. Kita kita akan melakukan penataan, meredistribusi pemukiman-pemukiman itu, menggeser. Jadi nanti kita akan sediakan tempat komunitas baru bagi masyarakat yang ketika dia mendapatkan lahan yang baik, mereka akan bermukim di situ, dan Tungkal ini akan menjadi satu pusat kota yang berbasis jasa dan perdagangan. Ini yang akan kita lakukan di samping pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilahan, pemindahan, kemudian juga recycling. Itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, waktu habis dan kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat. Berikutnya kami persilakan calon nomor urut 3 untuk duduk. Nomor 1 masih berdiri dan nomor 2 silakan berdiri, Bapak. Tadi setelah pasangan nomor 1 bertanya, kemudian untuk kesempatan ini kami berikan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit untuk bertanya. Kami persilakan. Iya, terima kasih Bang Mulyani tadi dan Bang Amin. Tadi ada disampaikan bahwa salah satu program yang akan dilakukan di Tanjung Jabung Barat adalah pembangunan yang berkeadilan dan merata. Tapi hari ini kita lihat banyak kecamatan-kecamatan yang jauh tertinggal. Bahkan ada bangunan-bangunan yang tidak terlalu termanfaatkan, ya. Bahkan sama sekali pemborosan dan tidak ada PAD untuk daerah. Nah, apa yang Anda lakukan sekiranya Anda menjadi bupati di Tanjung Jabung Barat ini? Baik, cukup pertanyaan Pak? Ya, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 2 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih Adinda Anwar. Jadi nanti yang akan kami lakukan, pembangunan yang sudah baik akan kami lanjutkan, yang belum baik akan kami lakukan evaluasi. Evaluasi apakah programnya tidak sesuai atau mungkin yang mengendalikannya itu tidak sesuai. Itu yang akan kami lakukan. Jadi hari ini sebenarnya bukan tidak berkeadilan. Semuanya sudah dilakukan. Tetapi pada 2020 yang lalu kita terkena pandemi COVID-19 yang sangat banyak menelan anggaran kita. Hingga sasaran-sasaran pembangunan kita tahun 2020 itu banyak yang tidak tercapai. Jelas nanti Mulyani Amin akan menyusun program berbasis masalah. Kita tidak akan menyusun program kecuali berdasarkan need assessment, kajian kebutuhan. Kami dengan Mulyani Amin nanti punya program namanya Pertides, pejabat tidur di desa. Untuk melihat, mendengar, mencatat, mendampingi, dan beri solusi. Terkait persoalan yang sekarang, tentu kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan ini ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti dari segala sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada, dan kita juga akan bersinergi dengan banyak hal sehingga pembangunan yang akan kita lakukan ke depan betul-betul menyentuh rakyat kita. Dan kami dengan Pak Mulyani akan berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana berkeadilan ini tercapai. Sebab kalau kita bicara sejahtera, itu memenuhi 3 komponen. Pertama, keadaan yang baik. Yang kedua, keadaan yang makmur. Yang ketiga, keadaan yang sehat dan damai. Maka sejahtera yang berkeadilan kami maksudkan adalah bagaimana keadaan yang baik, keadaan yang makmur, keadaan yang sehat dan damai, itu tercapai mulai di desa kita. Jadi kalau kita desanya sudah sejahtera, insya Allah kecamatan sejahtera. Jika kecamatan sejahtera, maka kabupaten kita juga akan sejahtera. Insya Allah mudah-mudahan kajian itu akan kami intenskan, sehingga nanti semua program akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyanggah atau menanggapi jawaban. Silakan. Waktunya 1 menit, silakan Pak. Ya, terima kasih apa yang disampaikan. Kita menginginkan ke depan pembangunan Tanjung Jabung Barat ini sustainable development. Ya. Ada kajian lingkungan, ada azas manfaat, dan paling penting sekali adalah bagaimana pembangunan itu punya implikasi yang positif bagi penambahan PAD kita daerah. Berapa banyak dana yang kita gelontorkan untuk pembangunan-pembangunan yang sama sekali tidak menghasilkan
tambahan PAD kita. Oleh karena itu ke depan kita sangat mengingat sustainable development yang harus dilakukan oleh pemerintah kita, kajian lingkungan dan kajian-kajian ekonomis. Supaya apa? Supaya pembangunan yang dilakukan kita hari ini dan ke depan itu berkesinambungan dan memiliki nilai yang positif bagi kebaikan dan kemaslahatan Tanjung Jabung Barat. Dan pada akhirnya kita menginginkan bahwa pembangunan itu sangat efektif, efisien dan mendatangkan penghasilan bagi daerah kita. Baik, waktu habis dan kesempatan terakhir pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Ya, kalau bicara soal kajian lingkungan itu harus. Karena kita tidak ingin setiap kegiatan pembangunan itu melanggar human right, hak asasi manusia. Di apapun namanya, dokumen-dokumen kajian lingkungan harus kita lengkapi memang. Dan sebetulnya ini sudah berjalan. Apapun bentuk kegiatan pembangunan, itu pasti ada kajian AMDAL-nya. Ada dokumen UKL, UPL-nya. Ada dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh komisi-komisi teknis. Dan kita juga punya kajian-kajian tentang lingkungan hidup. Hanya ke depan ini tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kegiatan pembangunan yang berkelanjutan ini memang memenuhi aspek-aspek yang menyentuh kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi andai kata ada pembangunan yang merugikan hak asasi manusia, tentu akan kita sama-sama tidak setuju itu. Dan kemudian yang terpenting adalah kami dengan waktu habis, Bapak. Terima kasih. Dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk duduk dan nomor 3 untuk berdiri. Dan kesempatan berikutnya saya berikan untuk pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustadz Mukhlis, Pak Ustadz Supardi. Tadi disampaikan salah satu programnya adalah bagaimana membangun pendidikan keagamaan, tadi disebut pesantren dan sebagainya, apabila dikaitkan dengan potensi keumatan dalam membangun ekonomi ke depannya. Apa yang Anda lakukan menyikapi persoalan itu sehingga eksistensi pendidikan agama pesantren ke depan itu memang di satu sisi adalah pendalaman ilmu keagamaan, tapi di sisi lain dia punya modal sosial dan modal ekonomi untuk membangun umat ke depan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Waktu menjawab 2 menit, timer. Ya, izin Pak Yai, yang jawab Pak Wakilnya ini. Otomatis untuk semua program itu tidak terlepas dari ekonomi. Kalau kita nggak menumbuhkan ekonomi, semuanya itu cuma mimpi. Jadi untuk itu, yang saat ini masyarakat Tanjung Barat, khususnya petani-petani yang ada di Tanjung Barat, petani sawit, kelapa, pinang, semua itu nggak bisa diatasi dengan sendirinya. Sekarang ini banyak yang nanam sawit, tapi hanya separuh yang bisa ditangani untuk di Kabupaten Tanjung Barat ini. Dan nanti ke depan, pemerintah daerah harus mengajukan perusahaan-perusahaan daerah yang bisa mengelola sendiri dari hasil petaninya. Kita harus punya pabrik sawit sendiri. Sawit itu bisa apa yang bisa dibuat, itu kita buat sendiri. Kita harus buat minyak sayurnya, buat menteganya, buat sabunnya, sampai arang pun kita buat briketnya. Jadi semuanya kita akan dapat hasilnya dan putra-putri daerah kita akan terserap. Itu semua nanti yang akan mengelola putra-putri daerah kita. Termasuk pinang, termasuk kelapa, sampai saat ini 100% tidak dikelola sendiri di kabupaten kita. Jadi ke depan semua itu akan diwujudkan, perusahaan-perusahaan daerah harus bisa mengelola itu, selain kita bisa narik investor-investor dari luar daerah. Mungkin demikian. Tambahkan, kita tahu pondok pesantren ini membina umat. Pertama ada santri yang mungkin kita kembangkan. Basis pondok pesantren ini basis yang potensial untuk memberikan pengaruh kepada komunitas yang berada di mana santri itu nanti akan lulus. Maka nanti ke depan tadi yang disebutkan oleh Pak Wakil Bupati kami ini, ke depan itu alumni-alumni pondok pesantren itu harus mampu dan memiliki skill, keterampilan
Jadi technical skill-nya itu harus diberikan. Maka pondok pesantren itu menjadi fokus kita untuk dikembangkan pemberdayaan sumber daya manusia. Pondok pesantren menghasilkan manusia-manusia yang berakhlak, berketerampilan ke depan. Dan dia akan menjadi satu penggerak ekonomi berbasis Baik. komunitas. Waktu habis, kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyanggah jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit. Ada political will yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintah. Selama ini pemisahan yang sangat tajam antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Bahkan pendidikan agama nyaris tertatih-tatih dalam pembiayaan. Apalagi yang ingin dikatakan Anda supaya pesantren ke depan harus maju dan sebagainya. Saya kira ke depan ini bupati yang akan datang ini harus melakukan terobosan yang sangat tajam. Jangan sampai ada lagi pemisahan antara pendidikan umum dan agama. Padahal kedua-duanya adalah sama-sama mencerdaskan anak bangsa, mendidik anak-anak kita, dan membangun Tanjung Jabung Barat yang lebih baik. Itu yang pertama yang bisa kami sampaikan. Lalu yang kedua, kita menginginkan bahwa ada alokasi yang diberikan oleh pemerintah berupa budget yang cukup untuk memberdayakan pesantren ke depan. Waktu habis, Bapak. Pasangan calon nomor urut 3 kembali bisa menanggapi ataupun menyanggah. Silakan. Waktunya 1 menit. Pondok pesantren, lagi kami sampaikan bahwa pondok pesantren ini merupakan titik tumbuh yang baik untuk ekonomi dan umat. Oleh karena itu, proporsi anggaran kebijakan harusnya berpihak lebih banyak ke situ dan tidak mengabaikan kegiatan kelembagaan agama yang lain. Kami ingin ke depan alokasi anggaran pertama, kemudian juga ditambahkan pendidikan keterampilan skill. Kalau soal berkaitan dengan akhlak, itu pondok pesantren itu biangnya gitu. Jadi kalau akhlak itu biangnya. Kita ingin nanti dari alumni pondok pesantren itu akan disebarkan bagaimana entrepreneur muda itu bisa terbangun melalui alumni pondok pesantren. Maka alokasi anggaran, alokasi kebijakan, alokasi fokus dari pemerintah untuk membangun lembaga agama ini menjadi perhatian kami dan akan ada alokasi yang lebih besar untuk itu. Dan satu lagi, kami akan mendorong pusat-pusat pertumbuhan itu berada dari kelembagaan agama ini supaya rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan oleh semua orang. Terima kasih. Terima kasih. Waktu sesi debat berakhir, kami persilakan pasangan calon nomor 2 untuk duduk. 3 masih berdiri dan kami persilakan nomor 1, pasangan calon nomor 1 untuk berdiri. Kesempatan berikutnya, debat antara pasangan calon nomor urut 3 dengan nomor urut 1, waktu bertanya 1 menit. Kami persilakan. Kita tahu hari ini ada pertambahan penduduk 2%, kurang lebih 2%. Kalau di 5 tahun berarti ada sekitar 30.000 jiwa dalam waktu 5 tahun periodisasi kepemimpinan yang akan datang. Dengan lahan yang terbatas, kepemilikan lahan terbatas, penguasaan lahan oleh korporasi dan konsesi yang begitu besar. Kira-kira strategi dari Bapak berdua, seperti apa bisa mengakses itu lahan-lahan untuk rakyat yang hari ini membutuhkan kehidupan melalui penguasaan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Dua menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Terkait lahan untuk pro rakyat, tentu kita ini perlu berkomunikasi dengan pemerintah pusat, ya, bahwa di tempat kita ini, Tanjung Barat ini sebagian besar hari ini adalah hutan produksi. Nah, ini tentu tidak mudah bagi kita untuk memberikan seketika. Ini perlu nanti komunikasi dengan pemerintah pusat. Kita berikan data-data tentang kebutuhan masyarakat kita, mau apa dia lahan itu digunakan. Nah, nanti baru mungkin akan kita perjuangkan di tingkat pusat. Tetapi perjuangan itu tentu tidak semudah membalik telapak tangan, ya, karena hari ini lahan yang sudah dilisensikan kepada perusahaan-perusahaan swasta di tempat kita ini cukup luas. Nah, inilah mungkin menjadi persoalan ke depan. Kita berharap perusahaan-perusahaan yang ada di Tanjung Jabung Barat ini sedikit punya hati untuk menyisihkan lahan untuk masyarakat kita, untuk tempat mereka berhidup, bercocok tanam. Barangkali itu. Silakan.
Baik, kita tahu bahwa selama ini lahan kita ini yang paling luas digunakan oleh WKS. Kami berbincang kemarin dengan Research and Development-nya WKS bahwa untuk bagaimana memberikan sebesar-besar keuntungan kepada rakyat kita, tentu harus ada win-win solution antara kita dengan pemilik pemakai lahan kita. Maka kami dengan Pak Mulyani nanti akan mencoba melakukan kebijakan tumpang sari, terutama kedelai. Ya, kedelai ini sedang dilakukan riset. Sebab hitungan kita, kalau andai kata memang nanti bisa tumpang sari kedelai dengan WKS, itu besar sekali PAD yang bisa kita dapatkan. Ini akan kita hitung cost benefit analisisnya terkait masalah lahan-lahan ini. Termasuk ternyata masih banyak lahan-lahan Pemda sendiri yang tidak produktif yang harus kita produktifkan. Untuk penanaman porang misalnya, penanaman jarnang untuk meningkatkan PAD kita. Ya, terima kasih. Kami berikan kesempatan pasangan nomor urut 3 untuk menyanggah jawaban. Waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya negara sudah memberikan ruang kepada rakyat untuk masuk dalam pengelolaan lahan. Perhutanan sosial sebenarnya menjadi solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ke depan. Akses lahan melalui kebijakan perhutanan sosial yang hari ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi ruang yang luas yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping kita harus mampu melihat lahan-lahan tidur itu. Ada kebijakan nanti, kebijakan yang berpihak pada rakyat melalui kebijakan reformasi terkait dengan agraria. Lahan-lahan yang seharusnya 5 tahun tidak dikelola, pemerintah daerah harus mampu memberikan kontribusi usulan kepada pemerintah pusat, ini harus direformasi kebijakannya. Supaya lahan-lahan tidur itu bisa dinikmati oleh masyarakat tanpa harus memiliki. Mengusahakan lahan-lahan tidur itu menjadi lahan-lahan produktif, sehingga apa yang menjadi permasalahan ekonomi, kemiskinan hari ini mampu diberikan dari kemaslahatan dari keberadaan lahan itu sendiri. Ini yang harusnya kita lakukan ke depan. Terima kasih. Ya, waktu habis dan masih ada kesempatan untuk menanggapi maupun menyanggah. Silakan, Bapak. Ya, sebetulnya Tanjab Barat Bapak sendiri sudah ada peraturan. Ya, kami persilakan. Ya, Tanjab Barat sendiri sebetulnya sudah ada peraturan daerah nomor 18/2018 terkait dengan pemberdayaan pertanian. Jadi memang lahan-lahan pemerintah yang tidak produktif itu nanti bisa diberdayakan kerjasama dengan petani-petani kita. Dan kita harapkan ke depan memang seperti sahabat kami Pak Mukhlis bilang tadi, tentu kita akan link and match-kan dengan kebijakan pusat. Yang penting, Tanjab Barat lahannya harus produktif untuk menambah penghasilan rakyat kita. Itu yang bisa kami tambahkan. Masih ada waktu? Cukup, baik. Terima kasih. Dan kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kami persilakan pasangan nomor 1 untuk duduk dan pasangan calon bupati nomor 2 untuk berdiri. Ya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Indonesia ini terdiri dari banyak kabupaten dan kota. Salah satunya Kabupaten Tanjung Barat. Kami ingin menanyakan menurut Bapak berdua, bagaimana posisi Tanjung Barat ini dalam kebijakan pembangunan nasional, sehingga nanti akan terwujud satu pusat pertumbuhan di wilayah timur pantai Sumatera ini. Timer. Baik, waktu menjawab 2 menit, Pak. Kami persilakan. Ya. Ya, kita kan pada huruf terakhir dari berkah itu ada harmonisasi. Nah, kita akan melakukan harmonisasi hubungan daerah, provinsi dan pusat, terutama dana-dana DAK yang memang hari ini sangat dibutuhkan oleh kabupaten, mulai dana DAK yang bersifat penugasan, dana DAK yang bersifat reguler dan sebagainya. Ini yang kita manfaatkan dengan menjual beberapa program-program yang seharusnya memang menyentuh dan menjadi kebutuhan masyarakat kita. Lalu kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas dan kemampuan program-program yang bisa jual untuk menarik dana-dana umum yang ada di pusat supaya bisa memberikan stimulus bagi pembangunan dari Tanjung Jabung Barat ini. Karena kalau kita mengandalkan APBD kita saja, maka kita tidak akan mampu melaksanakan pembangunan yang lebih jauh, lebih cepat dan sebagainya. Ya, kemudian hari ini kita juga memiliki badan usaha milik daerah yang mesti kita optimalkan. Salah satunya ke depan secara regulasi bahwa hari ini kewenangan kita untuk membuka salah satu saham daerah
di salah satu contoh misal Petrochina atau Mondor Oil itu dengan sistem tidak harus menggunakan dana daerah dengan bentuk tunai, bisa dengan dana bagi hasil, agar ke depan ada PAD yang bisa menjadi dorong kepada pemerintah kita untuk dapat membangun infrastruktur agar dapat mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Ya. Ada waktu, Bapak? Cukup? Oke, kami persilakan pasangan calon nomor 3 untuk menyanggah atau menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Terima kasih. Tanjung Barat diuntungkan dari posisi geografis. Di samping itu nanti Tanjung Barat akan diuntungkan dari kebijakan pemerintah yang mengakses Tanjung Barat dengan jalan tol. Sebenarnya kalau kita ingin mau menjadikan Tanjung Barat ini menjadi satu titik pusat pertumbuhan cepat, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan pusat-pusat pertumbuhannya ada di mana. Maka nanti ke depan kami akan melakukan pengelolaan mulai dari hulu Sungai Pengabuan sampai ke ambang luar. Tadi yang disebutkan IMSGT, Sibaju, Sijore itu menjadi pusat pertumbuhan yang harusnya kita ambil peran di situ. Nah, ke depan harusnya kita harus mampu menjadikan Tanjung Barat ini menjadi satu bagian tumbuh cepat nasional dari beberapa provinsi nanti yang akan menjadi fokus nasional untuk mempercepat kemajuan di wilayah timur pantai Sumatera ini. Baik, terima kasih. Masih ada satu kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Silakan, waktunya 1 menit. Iya, kita tetap memanfaatkan potensi strategis kabupaten kita di antara kabupaten yang lain untuk skala nasional. Terutama posisi Tanjung Jabung Barat ini yang sangat strategis, yang berhadapan dengan negara-negara tetangga, kabupaten, provinsi lain. Tapi kita jangan melupakan pula potensi-potensi kita yang selama ini belum terelaborasi secara baik dan maksimal. Ya, perikanan kita belum nelayan-nelayan kita masih tertatih-tatih mencari alat tangkap. Ya. Belum lagi pekebun kita yang masih bergelimang masalah tanggul dan irigasi, normalisasi sungai dan sebagainya. Belum lagi ada satu kecamatan yang hampir hari ini sudah 1 bulan terendam. Nah, oleh karena itu saya kira posisi strategis ini juga bisa kita mainkan untuk melakukan hubungan-hubungan ke depannya, tapi juga kita tidak bisa melupakan apa yang harusnya kita lakukan dalam waktu. Baik, waktu habis. Terima kasih dan demikian segmen keempat telah selesai. Kita akan menuju ke segmen yang kelima. Kita masuk ke segmen yang kelima, pemirsa. Di segmen ini adalah segmen saling bertanya, menjawab dan menyanggah antar pasangan calon sesuai dengan tema kedua, yaitu penyelesaian persoalan daerah dan pemerataan pembangunan di Tanjung Jabung Barat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan. Aturan debat di segmen ini sama dengan segmen keempat yang tadi. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk berdiri. Kami berikan kesempatan pertama pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu 1 menit, kami persilakan. Silakan, Bapak. Baik, kami kembali mengajukan pertanyaan untuk paslon nomor urut 2 terkait penyelesaian masalah di daerah kita. Jadi kita tahu bahwa memang di daerah kita masih ada beberapa masalah yang harus kita selesaikan bersama, seperti persoalan-persoalan isu-isu lingkungan. Ya, mengingat banyak sekali di wilayah hulu itu perusahaan pabrik-pabrik. Contoh saja misalnya perusahaan sawit yang sekarang ini melakukan kebijakan land application, di mana recycle dari daur limbah ulang itu mereka terapkan ke rorak-rorak atau flatbed. Itu 1 hektar hampir 120 rorak. Ini menjadi isu lingkungan yang bisa meningkatkan sedimentasi sungai kita. Nah, kemudian yang kedua juga banyak lagi hal-hal lain yang menjadi persoalan terkait lingkungan kita. Pertanyaan kami adalah bagaimana ke depan kebijakan lingkungan yang akan disusun oleh paslon 1. Waktu habis, kesempatan menjawab 2 menit. Kami persilakan, Bapak. Iya, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah win-win solution antara perusahaan dan hak-hak masyarakat. Yang selama ini yang terjadi adalah ego dari perusahaan itu yang hanya bertumpu pada bagaimana bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Saya kira yang bisa kita lakukan ke depan adalah membangun komunikasi yang baik antara masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, supaya perusahaan itu memang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat, baik ekonominya, pendidikannya, maupun social responsibility-nya. Nah, lalu yang kedua, kita selama ini selalu mensekat gitu, bagaimana komunikasi antara perusahaan dan rakyat yang ada di sekitar perusahaan itu. Maka saya kira ke depan pemerintah seharusnya sebagai tigernya gitu, membuat linknya itu, bagaimana komunikasi itu bisa jalan dengan baik, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan satu pihak, pengen perusahaannya tenang, damai, bisa berusaha, berinvestasi dengan baik, tapi masyarakat juga hak-haknya terayomi gitu, hak-hak masyarakat itu diakui. Oleh karena itu, ini yang harus kita lakukan ke depan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Tanjung Jabung Barat. Ya, yang kami tambahkan juga bahwa hari ini memang tidak menutup kemungkinan ada tetap bersenggolan antara perusahaan dan masyarakat. Namun demi menjaga juga perikliman investasi yang baik, azas manfaat yang ditimbulkan oleh sebuah perusahaan, maka harus ada ke depan pelaksanaan kerjasama yang baik antara masyarakat dan perusahaan untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan izin prinsip perusahaan itu sendiri. Baik. Kami persilakan pasangan calon nomor 1 untuk menyanggah jawabannya. Waktu 1 menit, silakan. Baik, terima kasih. Tadi yang kami tanyakan adalah terkait pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, kalau kami nanti yang mendapatkan amanah menjadi bupati dan wakil bupati Tanjung Barat, kami mungkin perlu mendirikan lab lingkungan di Kabupaten Tanjung Barat. Selama ini kita tidak punya lab, sehingga di mana kita akan melakukan pengujian. Dan tentunya kalau nanti sudah ada Tanjung Barat, kita lebih bisa memantau secara cermat. Barangkali itu. Ini tambahkan. Menurut kami ke depan justru harus jelas standar operating procedure untuk penerapan pengamanan lingkungan ke depan, di mana diperkuat dengan regulasi perda-perda. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi wilayah-wilayah risiko. Sebab apapun aktivitas pembangunan di daerah kita ini tidak boleh mengganggu kenyamanan, tidak boleh mengganggu kesehatan masyarakat, dan itu adalah hak ajazi yang harus kita pertahankan. Demikian. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, masih ada kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit, silakan. Iya, memang persoalan lingkungan ini menjadi persoalan yang inheren setiap perusahaan yang ada. Perusahaan apa saja yang beroperasi. Tapi kan persoalannya hari ini bagaimana stigma itu dibangun agar ada legal hukumnya gitu. Akan ada kajian lingkungan, sudah ada sirkulasi limbah dan sebagainya. Kalau kita hanya mendirikan laboratorium, tapi kita selama ini tidak pernah melakukan tindakan tegas terhadap limbah-limbah yang dihasilkan oleh perusahaan. Saya kasih contoh saja. Itu Kecamatan Bromitam itu hari ini, Pak. Kasihan mereka itu. Ya, luar biasa. Tanah mereka itu terendam sampai hari ini, tinggal menunggu saja. Sawitnya mati, pinangnya mati, kelapanya mati. Maka saya kira ke depannya itu tidak hanya sekedar membangun laboratorium untuk lingkungan persoalan itu, saya kira legal sistemnya kita bangun supaya ada jaminan kesehatan masyarakat. Ya, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk duduk, nomor 3 untuk berdiri. Dan kesempatan debat berikutnya antara pasangan calon nomor urut 1 dengan nomor urut 3. Waktu bertanya 1 menit, mulai dari Anda berbicara. Baik, terkait kembali masalah yang dihadapi oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat, bahwa kita masih punya persoalan kemiskinan, ada 35.000 lebih masyarakat kita yang perlu kita bantu. Karena jelas dalam Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 2, kita harus memberdayakan masyarakat kita yang lemah agar betul-betul dia mencapai martabat kemanusiaan. Kira-kira nanti sahabat kami dari Paslon 3, apa upaya yang akan dilakukan dalam rangka
penyelesaian pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan amanah kita semua jikalau kita terpilih. Waktu menjawab 2 menit. Silakan. Terima kasih. Hari ini memang banyak sekali penduduk miskin Tanjung Barat. 10% itu bukan angka yang kecil. Maka harusnya kebijakan pemerintah ke depan, kalau kami diamanahkan menjadi bupati, di samping proporsi anggaran yang lebih kepada itu, kita juga akan membangun bagaimana mereka bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tadi dikuasai oleh sebagian kecil orang. Tanaman kehidupan yang merupakan kewajiban pemegang konsensi hari ini kita perlu evaluasi. Evaluasi ketika dievaluasi 10.000 hektar misalkan, itu yang akan kita berdayakan untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kami ingin masyarakat miskin kita ini memiliki produktivitas. Pembiayaan anggaran untuk meningkatkan aktivitas ekonomi juga menjadi perhatian. Sebelum mereka diberikan bantuan permodalan, misalkan, kami akan intervensi skill, technical skill, manajemen skill, itu juga manajemen skill ini menjadi perhatian kita juga. Dan kami ingin sekali, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya fokus kepada pembiayaan ekonomi, tapi juga akan berpihak kepada bagaimana anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang miskin ini mendapatkan perhatian lebih baik. Salah satunya beasiswa. Kami tidak ingin ke depan anak-anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, ketika ditanya mau jadi apa ke depan, mereka tidak bisa berujar. Kenapa tidak punya uang? Pemerintah harusnya hadir di situ, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk menata masa depan, merubah status sosial yang hari ini dihadapi oleh mereka. Ini yang akan kami lakukan. Semua daya akan kami fokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penduduk miskin. Kami ingin sekali membangun rumah-rumah atau istana bagi orang-orang miskin ini, sehingga mereka diperhatikan secara fokus dan berkah keadilan. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyanggah jawaban. Waktu 1 menit, silakan. Ya, kembali kepada masalah akar penyebab kemiskinan, ada kena masalah individual, dukungan sosial, dan struktural. Jadi justru ke depan PR terbesar pemerintah ini adalah bagaimana membangun karakter agar kita menjadi masyarakat pekerja keras yang bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kami dari Paslon 1 itu akan membangun dan mengentaskan kemiskinan ini per desa. Kita upayakan nanti ada one village, one product. Satu desa, satu produk, tapi tentu SDM BUMDesnya kita siapkan. Sekarang kami sudah menyebarkan namanya KPUP, Kartu Pemberdayaan Usaha Produktif. Ini nanti akan ada intervensi skill, kemudian intervensi teknologi, kemudian informasi membuka market untuk mereka. Tapi tentu di tahun-tahun prama itu akan banyak sekolah-sekolah lapangan kita buat. Sebab nanti persoalan terbesar kita adalah bagaimana melakukan perubahan knowledge, pengetahuan, attitudes, dan psikomotor keterampilannya. Itu yang akan kami kerjakan dengan baik per desa. Baik, silakan. Pasangan calon nomor urut 3, masih ada kesempatan 1 menit untuk menanggapi. Silakan. Ada 2 tahap yang harus kita lakukan untuk membangun atau meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kehidupan yang layak. Pertama, jangka pendek. Jangka pendek itu ada program bantalan sosial. Itu merupakan program yang hanya memberikan daya tahan secara sementara. Tapi kita ingin ke depan, Bapak Ibu sekalian, fokusnya itu bagaimana masyarakat miskin ini diperhatikan. Program kami ada program 1 miliar 1 desa 1 kelurahan. Itu ditujukan untuk peningkatan akses sosial masyarakat dan akses ekonomi. Nah, pendanaan yang 1 miliar 1 desa itu bisa diambil untuk kegiatan aktivitas masyarakat miskin. Tapi jangan lupa, kita ingin membangun bagaimana profesionalisme pengelolaan keuangan dan profesionalisme anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Kami ingin ke depan desa-desa memiliki produktivitas yang tinggi melalui masyarakat miskin yang hari ini tinggal di desa-desa dan di kelurahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk duduk dan pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri. Kesempatan debat berikutnya kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Masalah daerah itu adalah kemiskinan listrik, air bersih, pengangguran, konflik lahan, dan infrastruktur. Nah, kami
terkait dengan permasalahan di daerah, kalau Bapak nanti izin berdua dapat mengemban amanah, kami ingin menitik beratkan kepada konflik permasalahan antara permasalahan lahan yang hari ini masih menjadi konflik-konflik dasar di daerah kita. Pertama, hari ini terkait di Ulu, di kecamatan di Ulu, bahwa satu kecamatan ada memiliki legalitas izin yang hari ini secara mayoritas sudah diduduki masyarakat umum dan sudah menjadi lahan perkebunan. Apa yang progres yang jelas dari paslon nomor 1 untuk mengatasi permasalahan tersebut agar antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Silakan. Baik, waktu menjawab 2 menit. Yang dimaksud Adinda Hairan mungkin karena Mandalu ya. Ya itu sudah tuntas. Satu desa Sungai Paur, insya Allah 514 hektar itu sudah tuntas. Itu kami melakukan pendekatan pada saat kami sosialisasi, kami sampaikan kepada pemerintah, kami sampaikan kepada koperasi yang mempunyai legalitas lahan itu. Alhamdulillah 514 hektar itu sudah tuntas. Masih banyak waktu untuk menjawab? Jadi beginilah, memang persoalan lahan ini di mana-mana menjadi hal yang sangat rawan. Kami paslon mulia ke depan itu akan punya model pendekatan di desa untuk bagaimana kita melakukan penyelesaian masalah. Yang kami sebut dengan model penyelesaian masalah itu ada 3 langkah, ada pertemuan tingkat desa, musyawarah masyarakat desa, dan membuat rencana tindak lanjut. Tentu nanti terkait dengan masalah lahan ini kita akan serahkan kepada yang berwenang. Bagaimana supaya rakyat tidak dirugikan dan kemudian status lahan itu juga jelas. Sebab saya kira tidak mungkin ada air keruh yang tak bisa dicernihkan, tidak mungkin benang kusut tidak bisa diselesaikan sepanjang kita mau duduk bersama untuk membangun daerah kita ini. Sebab kalau konflik lahan itu berkepanjangan, itu akan menguras energi kita sehingga akan terlupakan nanti kegiatan strategi-strategi pembangunan berikutnya. Kami kira nanti insya Allah ini bagian dari strategi yang akan kami kembangkan di desa. Tapi tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Mulyani, ke depan juga kita akan memetakan mana lagi lahan-lahan yang mungkin berpotensi konflik, sebab ini tidak boleh berkepanjangan. Itu akan mengganggu kenyamanan, kedamaian, keharmonisan yang mau kita ciptakan bersama. Demikian. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menyanggah jawaban. Waktu 1 menit. Ya, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan juga dapat kita pahami bahwa permasalahan itu terkait lahan tentu yang paling banyak itu di 6 kecamatan di Ulu. Bahwa hari ini secara regulasi bukan hanya permasalahan dengan pemerintah daerah saja, tapi terkait izin yang ada di perusahaan itu sendiri. Bahwa hutan produksi itu hari ini banyak memang ditanami oleh masyarakat dengan lahan-lahan perkebunan. Maka untuk regulasi yang baik, kita akan membuat regulasi untuk pengajuan pelepasan yang berproses yang kewenangannya ada di pemerintah pusat. Bahwa tadi kami ingin progres lebih jelas apa respon penyelesaian dari pemerintah daerah terkait memang konflik lahan yang ada di Ulu tadi, bahwa untuk mencapai titik permasalahan harus memahami masalah terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Masih ada waktu? Cukup? Baik, kesempatan berikutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi. Waktu 1 menit kami persilahkan. Baik, jadi terkait yang dimaksudkan tadi lahan-lahan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, ini memang benar harus kita tengahi nanti, pemerintah harus menengahi duduk persoalannya. Nanti mungkin kita bawa duduk bersama, kita musyawarahkan. Kalau memang ada kecurigaan masyarakat terkait mungkin kelebihan ukuran, ya ukuran lahan, ya nanti kita bawa nanti pihak yang berwenang, dalam ini BPN, untuk menentukan. Apakah itu ukurnya sesuai dengan disampaikan oleh perusahaan atau tidak? Ini perlu nanti kita klarifikasi agar tidak ada tuduhan-tuduhan satu pihak. Nah, sehingga nanti kalau ini sudah terjadi, konflik lahan ini diharapkan akan selesai dengan baik. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu yang meriah untuk ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Kami persilakan pasangan calon nomor 1 untuk duduk dan nomor 3 untuk berdiri. Debat berikutnya antara pasangan nomor urut 2 dengan nomor urut 3.
Silakan bertanya, nomor urut 2, waktu bertanya adalah 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih pada paslon nomor urut 3. Secara sosiologis, kota Kuala Tungkal menjadi kota city ke depan. Biasanya persoalan kota itu yang akan datang ini adalah masalah parkir, kemudian ada masalah sampah, kemudian tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Saya kasih contoh misalnya di Tanjung Jabung Barat ini angka pengangguran kita lebih kurang 5.000, ya, luar biasa. Belum lagi di tengah COVID seperti hari ini. Lalu jalan kita yang sempit, kendaraan kita yang cukup banyak, yang rasionya sudah tidak rasional lagi dengan luas jalan dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda menanggulangi proses-proses perkotaan ini yang ada di Tanjung Jabung Barat ini? Ya, silakan dijawab, waktunya 2 menit. Kami persilakan. Sadar atau tidak sadar, kota Kuala Tungkal ini akan menjadi sebuah kota yang besar. Persoalan perkotaan mesti ada kesemrautan parkir, persampahan, kemudian beban jalan yang begitu tinggi. Oleh karena itu ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita ingin ada penataan parkir yang khusus. Hari ini kita lihat parkir-parkir di pinggir jalan itu bertebaran, tidak ada penegasan walaupun sudah ada peraturan daerah yang menangani tentang parkir. Ke depan pemerintah daerah harus tegas menata parkir itu. Di samping dia menyiapkan fasilitas untuk parkir, dia juga harus menjadikan peraturan daerah itu berwibawa. Bukan sekedar regulasi yang diciptakan untuk dilihat, tapi regulasi yang diciptakan untuk diimplementasikan secara konsekuen. Yang kedua berkaitan dengan persampahan. Tadi di awal juga ada soal persampahan. Kita ingin nanti sampah-sampah ini di recycling. Jadi berbasis pada lingkungan. Penataan persampahan itu dikelola berbasis pada lingkungan. Ada bank sampah berbasis lingkungan yang kita akan kembangkan. Yang terpenting sini pemerintah harus tegas. Bagaimana itu sampah dipisahkan, kemudian diolah, dikelola sehingga menjadi satu sumber ekonomi masyarakat ke depan dari persampahan. Kemudian soal jalan, itu memang jalan hari ini kecil sekali. Tapi di banyak daerah, di Sulu misalkan, jalannya juga tidak terlalu besar. Intensitas mobilisasi kendaraan juga tinggi. Maka yang harus dilakukan adalah menata alur perjalanan kendaraan itu yang satu arah. Kalau dua arah jelas tidak mungkin dengan seperti itu. Kita belum bicara soal trotoar yang hari ini tidak berfungsi baik. Kita belum bicara soal material bangunan yang digunakan oleh masyarakat untuk membangun perkotaan itu sebagai ekses dari kemajuan suatu daerah. Ini harus dikelola secara tepat, maka ada ruang-ruang nanti yang kita persiapkan untuk menata dan mengelola persoalan-persoalan perkotaan. Baik, silakan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyanggah jawaban. Waktunya 1 menit, silakan. Ya, kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh Malaysia. Ya. Malaysia itu orang memikirkan parkir sebelum bangun toko. Kalau kita di Tungkal ini kan, di Tanjung Barat ini tokonya dibangun, baru mikirkan parkirnya gitu. Saya kira mindset ini yang harus kita rubah ke depan, perizinan itu. Sebagai leading sektornya itu besok ke depan, mesti menata roadmap-nya itu, tata kota yang memang indah, ya, bersih, nyaman gitu. Parkirnya teratur, buat regulasinya gitu. Contoh itu satu saja, contoh yang sangat menarik ini. Ketika mau membangun toko, rumah, ya, itu yang persyaratan pertama yang harus diusulkan oleh masyarakat untuk minta izin membangun bangunan itu, pertama adalah kita menyiapkan lahan parkir, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menginginkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang tertib masyarakat yang berdisiplin. Waktu habis, ya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 1 menit. Persoalan perkotaan harus dilakukan secara terintegrasi, tidak bisa parsial. Persoalan penataan parkir hanya sebagian dari persoalan perkotaan. Kami ingin ke depan itu perkotaan itu ditata secara terintegrasi. Kami ingin ada spot khusus yang digunakan oleh parkir kendaraan roda 2, yang nanti kita akan buat shuttle bus atau nanti kendaraan-kendaraan yang memiliki nilai daya tarik untuk mengantarkan masyarakat dari toko ke toko. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Di samping itu Bapak Ibu sekalian,
komitmen bagaimana membangun sebuah bangunan itu sudah diatur menurut ketentuan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Tapi hari ini tunggal, terbatas lahannya. Ini yang menjadi persoalan. Makanya kita harus berani merealokasi pemukiman-pemukiman itu ke wilayah yang hari ini memiliki daya tahan geografis yang baik, seperti di Pematang Lumut. Pergeseran itu harus dimulai dari sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk duduk dan pasangan calon nomor 1 untuk berdiri. Ini kesempatan terakhir untuk berdebat. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1, waktunya 1 menit. Terima kasih. Hari ini kemajuan teknologi memberikan dampak yang luar biasa. Kita tidak bisa menghindari disrupsi atau perubahan yang hari ini terjadi yang sangat dahsyat. Kemajuan teknologi informasi menjadi faktor dan bisa kita lihat dahsyatnya perubahan yang hari ini terjadi di dunia, termasuk Tanjung Barat. Bagaimana abang kami berdua bisa melihat ekonomi kreatif berbasis digital. Kebijakan apa yang akan dilakukan oleh abang kami berdua untuk ekonomi digital? Terima kasih. Baik, waktu menjawab adalah 2 menit, kami persilakan. Baik, kami dengan Bang Mul menghadapi era digital. Ini ada yang disebut dengan Tatsbit, Tanjung Jabung Barat berbasis IT. Ini akan kita garap per desa, karena hari ini dunia sudah tidak ada sekatnya lagi. Jadi kita akan upayakan 1 desa 1 tower. Apalagi hari ini COVID kita belum selesai. Anak-anak belajar pakai masih virtual, daring. Ini harus didorong. Ya, jadi tidak bisa tawar-menawar. Bagaimana ke depan juga desa-desa kita yang sudah kita persiapkan usaha-usaha produktif itu juga nanti bisa belanja atau jualan online. Ya, kita nanti ada one village, one product, 1 desa 1 produk. Ini ada 1 desa yang sudah kepingin mereka jual kopiah aja, produk kopiah. Ada 1 desa yang kepingin mereka mengadopsi bagaimana buat sepatu. Jadi ke depan memang desa sudah harus dijawab dengan IT. Bahkan nanti kita di birokrasi kita juga sudah kita siapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga nanti prinsipnya mudah, terukur dan tuntas. Jadi insya Allah ini akan menjadi salah satu program kita ke depan. Dan untuk era digital ini adalah satu tantangan yang menarik bagi setiap daerah untuk memajukan daerahnya masing-masing. Sebab digital ini besar pengaruhnya, pertama dalam meningkatkan pengetahuan, kemudian merubah attitude, sikap, kemudian juga membentuk psikomotor, keterampilan masyarakat kita. Termasuk nanti bagaimana membuka pasar. Pasar kita punya potensi pasar di 11 kabupaten kota, mulai dari Kerinci, Bungo, Tebo, Tembilahan dan lain sebagainya. Ini potensi digital harus kita gunakan. Maka adik-adik kita, sumber daya manusia harus betul-betul kita siapkan untuk adaptasi baru terhadap era digital ini. Itu yang akan kami kerjakan bersama Bang Mul insya Allah dalam menghadapi era digital yang akan kita hadapi bersama ke depan insya Allah. Baik, terima kasih dan kami berikan kesempatan nomor 3 untuk menyanggah jawabannya. Waktu 1 menit. Terima kasih. Itu hanya bagian dari perkembangan era digital, membangun dari aplikasi, mengembangkan internet desa. Tapi ada satu hal yang kita tidak sadar bahwa dia akan memiliki implikasi yang sangat luar biasa terhadap ekonomi kreatif berbasis digital. E-sport misalkan. E-sport ini jangan dianggap anak-anak yang main game hari ini tidak memberikan kontribusi ekonomi. Miliaran dana yang ada di situ. Belum lagi konten kreator. Maka ke depan internet itu sudah jadi hak azazi, bergeser menjadi hak azazi. Semua wilayah Tanjung Barat ini harus terakses internet secara baik. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus juga mempersiapkan sumber daya manusianya. Karena saya khawatir andaikan intelektualitas yang dibangun tanpa moralitas yang baik, maka internet yang bagus ini akan dimanfaatkan oleh ekses yang negatif bagi anak-anak kita ke depan. Pembangunan era digital harus juga dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan yang berpihak kepada ekonomi kreatif berbasis digital. Terima kasih. Masih ada 1 kesempatan, pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu 1 menit. Ya, saya kira memang ke depan digital ini harus bagaimana berelaborasi membangun potensi manusia.
Kita tahu manusia punya potensi intellectual question, emotional question, spiritual question, dan ability to question. Jadi ini betul-betul potensi ini yang ada pada diri manusia ini harus kita kembangkan di era digital ini. Sebab bagaimanapun human resource development, sumber daya manusia tidak bisa ditawar. Nah, jadi kami nanti dengan Bang Mul akan berusaha sekuat tenaga bagaimana menggunakan digital ini secara komprehensif. Kita paham betul bahwa konsep manusia ini biopsiko, sosio, kultural, spiritual. Jadi manusia yang hidup, yang punya jiwa, yang punya budaya, yang punya agama, ini harus kita bangun keseimbangannya. Sebab hari ini kita menghadapi era yang disebut dengan the age of anxiety. Ini abad kecemasan manusia. Jadi jangan sampai kita menghasilkan pribadi-pribadi cemas akibat salah perilaku. Maka ke depan nanti kita akan bangun sebuah kontrol moral yang baik, dan era digital ini betul-betul digunakan untuk mengembangkan potensi manusia. Habis. Terima kasih, dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk duduk dan pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri. Ya, ini sesi debat terakhir. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 3 untuk bertanya, waktunya 1 menit. Terima kasih. Yang saya tanyakan, dalam mengatasi konflik lahan, Bapak menyebutkan akan membentuk lembaga pengaduan masyarakat. Apakah lembaga terkait yang sekarang tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut? Lalu di mana fungsi kewenangan DPRD sebagai menampung aspirasi masyarakat? Mohon penjelasannya. Karena saya kutip dari visi misi Bapak paslon nomor 2. Sekian, terima kasih. Silakan dijawab Bapak, waktunya 2 menit mulai Anda berbicara. Ya, kita meniru apa yang dilakukan oleh Tanjab Timur dulu. Salah satu kabupaten yang cukup elegan menyelesaikan kasus lahan itu. Persoalan yang selalu menghantui daerah-daerah yang punya perusahaan dan lahan yang menjadi sengketa. Nah, mereka satu-satunya yang sangat efektif dilakukan adalah dengan cara komunikasi, membuka komunikasi, pemerintah menjadi media dengan perusahaan, kemudian mengajak masyarakat untuk bermusyawarah, ya, berdiskusi, lalu mengambil jalan yang paling baik untuk menyelesaikan kasus itu. Ya, juga hari ini bahwa di dalam program kita yang disampaikan tadi terkait birokrasi terkait pembebasan hutan itu sendiri, bahwa kewenangannya ada di pemerintah pusat, bahwa kita petakan dulu permasalahannya, harus tahu dulu di mana lahan yang memang hari ini menjadi tumpang tindih tersebut, bahwa apa program kita ke depan untuk mengentaskannya adalah memanggil seluruh kepala desa yang ada untuk memberikan data awal bagi desa yang di desanya berdiri hutan produksi, berdiri hutan HLG, atau memang lahan-lahan yang tidak pengalokasikannya bukan untuk APL. Maka nanti akan dibentuk tim terpadu untuk dapat melanjutkan memfasilitasi masyarakat untuk dapat mengajukan pembebasan lahan yang menjadi permasalahan dengan perusahaan kepada kewenangan yang ada di pemerintah pusat melalui kementerian yang ada. Begitu itu. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk menyanggah jawaban. Waktunya 1 menit. Terima kasih. Sebenarnya tim terpadu regulasi tentang kehutanan itu sudah ada. Sudah ada ketika ada konflik lahan, ada tim yang akan melakukan kajian teknis. Ke depan Bapak Ibu sekalian, ketegasan pemerintah itu harus berpihak pada yang benar. Hari ini bukan permasalahan konflik lahan karena tidak ada regulasi, tapi bagaimana pemerintah itu berpihak kepada kebenaran sehingga konflik lahan itu bisa diselesaikan. Contoh, ada konflik lahan berkaitan dengan perjanjian yang diingkari oleh satu pihak. Pemerintah harus hadir di situ sebagai fasilitator. Lembaga-lembaga yang sudah existing, dinas atau EPD yang hari ini menangani tentang kewenangan, tugas dan fungsinya harusnya berperan aktif. Bupati ke depan harus paham secara teknis. Bupati ke depan harus paham tentang regulasi dan norma-norma yang berkaitan dengan pengelolaan lahan itu sendiri. Tuntaskan permasalahan itu, maka kami yakin kalau kami dipilih nanti 1 minggu ke depan setelah dilantik, permasalahan lahan akan kami tuntaskan secara komprehensif. Terima kasih. Masih ada kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 1 menit. Terima kasih. Saya memberikan apresiasi juga
Tapi yang perlu kita garis bawahi, kewenangan lahan itu bukan ada di tangan pemerintah daerah. Kewenangan pembebasan lahan itu terkait masalah konflik dengan hutan-hutan produksi itu kewenangannya ada di kementerian. Maka dapat kami tegaskan juga bahwa untuk menyelesaikan permasalahan itu memang kita tahu data dulu yang sampaikan dari awal, bahwa sebagai data pendukung untuk dapat kita berbicara kepada pemerintah di pusat. Kalau by progress saja tentu ini tidak dilakukan dengan baik. Maka harapan kita ke depan bahwa kita, tadi saya sampaikan, kita akan memanggil seluruh kepala desa yang ada untuk dapat mendata di mana desa yang hari ini berkonflik dengan perusahaan, agar dapat nanti dicarikan solusi atau memfasilitasinya kepada pemerintah pusat untuk dapat melaksanakan pembebasan yang tidak hanya mudah sembalik telapak tangan, tidak proses tahunan. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati di segmen puncak dari debat ini. Dan kita akan menuju ke segmen terakhir, segmen ke-6, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetapi debat publik pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kita berada di segmen yang terakhir pemirsa, yaitu closing statement dari masing-masing pasangan calon. Kami berikan kesempatan yang pertama untuk memberikan closing statement kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 1 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Kami berdua terlahir bukan dari keluarga yang mapan. Saya pegawai negeri mulai berkarir dari tingkat bawah. Pak Supardi berkarir ekonomi mulai dari tingkat bawah. Hari ini kami ingin menjadikan pengalaman kami sebagai inspirasi bagi masyarakat Tanjung Barat. Kita tidak boleh putus asa. Tekanan ekonomi yang begitu berat, tidak ada yang tidak mungkin harus kita lakukan. Bahkan Allah sendiri berfirman, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Ayo kita sama-sama semangat untuk perubahan yang akan datang di Tanjung Barat. Coblos nomor urut 3, Muklis Supardi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan kesempatan berikutnya pada pasangan calon nomor urut 2 untuk closing statement, waktunya 1 menit. Terima kasih. Ada satu upaya yang harus kita lakukan di Tanjung Jabung Barat ini. Kami ingin meyakinkan kita semua bahwa perubahan itu ada pada diri kita. Perubahan itu ada pada mindset kita, dan perubahan itu ada perilaku kita. Maka saya kira selayaknya lah masyarakat Tanjung Jabung Barat untuk berpikir kritis, dewasa, dan selalu menonjolkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Hari ini banyak orang pintar, tapi tidak banyak orang yang bisa jujur. Oleh karena itu, mari kita semua masyarakat Tanjung Jabung Barat bersama Kabli untuk memberikan suaranya kepada paslon nomor 2, Was Khairan. Insya Allah kita semua berkah. Mari coblos nomor 2. Dan kita berikan kesempatan terakhir kepada pasangan calon nomor 1 untuk closing statement, waktunya 1 menit. Silakan. Terima kasih. Bagi saya dan Pak Amin, bekerja keras dan hidup sederhana itu adalah moto bagi kami. Kemudian kemenangan mulia adalah kemenangan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 1. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Cukup? Baik. Hadirin pemirsa dan pendengar, demikianlah seluruh rangkaian debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 telah kita laksanakan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pasangan calon. Semoga dengan menyaksikan debat pada malam hari ini, masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mengetahui dan mempelajari visi misi para pasangan calon, sehingga menjadikan dasar untuk menentukan pilihan Rabu 9 Desember 2020 mendatang. Akhir kata, saya Muhammad Farisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.